Akhirnya dia membacakan doa di depan mukanya Alphard ini dan dibisikkan ke kupingnya, dibacakan doa-doa ya, dan sambil bilang ke orang tuanya bahwa sebenarnya si Alphard ini itu nggak punya penyakit apa-apa. Jadi ini kayak sebuah teguran ya, kayak sebuah teguran ke si Alphard, karena si Alphard ini ternyata pada saat dia buang air kecil di bawah pohon bambu, itu Alphard dan ketiga temannya ini menginjak rambut dari genderuwo. Iya, genderuwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Apa kabar buat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan ya. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang minggu kemarin nonton episode 33 ya, tentunya kita kemarin membahas tentang kutukan siluman biawak. Nah, video kali ini kita masih ya ada terusannya ya. Kita ada kelanjutannya dari video sebelumnya. Jadi sebenarnya ini masih membahas tentang pengalaman dari seorang anak kecil yang asik bermain pada saat malam hari. Nah, sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, and comment Gilang Galunggung. Penasaran seperti apa kisah dari anak kecil ini? Langsung saja berikut kisahnya. Oke teman-teman, jadi di episode sebelumnya itu ada anak kecil ya buat penonton di rumah yang menyaksikan video sebelumnya di episode 33, itu ada anak kecil sedang bermain di sebuah halaman rumah, tepatnya di depan klaster ya. Di depan klaster itu ada got ya, dimana got ini terdapat biawak, dan ternyata biawak ini adalah seekor siluman biawak. Nah, kelanjutan dari video sebelumnya masih dengan anak yang sama ya, masih dengan anak yang sama. Tapi kali ini berbeda. Kalau sebelumnya itu si Ardi ini mukanya menyerupai biawak ya, setelah memakan daging biawak. Jadi ini agak berbeda. Jadi temennya si Ardi yang mengalaminya sebenarnya. Jadi temannya Ardi yang mengalami. Pada saat itu memang di sekitaran rumah ini anak-anak kecil itu ya setelah sholat maghrib sambil menunggu sholat isya itu biasanya bermain di area halaman klaster. Itu memang ya kadang ada yang bermain bola, ada yang bermain petak umpet. Jadi memang ya cukup rame, anak-anak cukup aktif ya. Jadi setelah bermain ini, setelah sholat maghrib dan azan isya, itu mereka seperti biasa aktivitasnya itu langsung ke musola, sholat berjamaah ya. Kebetulan memang di lingkungan ini anak-anaknya rajin-rajin nih beribadah nih. Ya walaupun ada beberapa anak-anak yang memang sholatnya itu ya masih bercanda, wajar lah ya. Namanya juga anak-anak. Yang penting kita yang dewasa kasih pemahaman aja, edukasi yang benar buat anak-anak, gimana caranya beribadah yang benar ya. Pada saat itu, setelah sholat isya, jadi temannya Ardi ini, dia tapi nggak bertiga, kalau kemarin kan bertiga ya, si Ardi dan kedua temannya ini bertiga terus main. Tapi kali ini, mereka ini bermain petak umpet, atau biasa disebut dengan polisi maling ya. Jadi ada beberapa tim yang menjadi polisi, ada beberapa tim yang menjadi maling. Jadi yang jadi maling ini mereka ngumpet di tempat-tempat yang memang tersembunyi.
Jadi mereka ini pada main polisi maling di pekarangan klaster ya, di beberapa tempat. Dan kita sebut saja ya, namanya ini adalah Ade Alfat ya, Ade Alfat. Ini dia pengalaman pribadi teman dari si Ardi ini ya, teman Ardi. Jadi pada saat itu mereka ini kebetulan kebagian jadi maling nih. Jadi maling, dan ada yang jadi polisi. Si Ardi ini jadi polisi. Jadi yang ngejar-ngejar si maling ini. Ya sebenarnya sama aja ya, sama aja kayak konsepnya kayak main petak umpet. Tapi ini ya seakan-akan kita memang lagi diburu nih sama polisi nih gitu. Jadi beberapa ada yang jadi maling dan polisi. Dan pada saat itu ketika timnya Alfat ini nyebar ke beberapa tempat. Jadi Alfat ini itu dia ngumpet sama 4 orang temannya di tempat yang sama. Jadi pada saat itu keempat temannya ini dia jadi ada pohon bambu ya, pohon bambu yang memang nggak terlihat ya. Itu posisinya jauh di sudut perumahan, dan jarang sekali memang ada anak-anak atau orang yang lewat di depan situ. Karena memang kondisinya sangat sepi, pertama sepi, dan penghuni di area blok itu memang ya belum terlalu ramai ya, belum terlalu ramai. Jadi pada saat mereka ini ngumpet di balik bambu, dan itu strateginya berhasil. Si Ardi ini itu nggak bisa nemuin kalau si Alfat dan teman-temannya ini itu ngumpet di balik pohon bambu ini. Jadi sekitar selang setengah jam si Ardi ini muter-muter pekarangan klaster, itu nggak nemu juga ya, nggak nemuin si Alfat dan kawan-kawannya ini. Jadi akhirnya mereka nyerah, dan setelah menyerah ini ya si Alfat ini nggak ngasih tahu tempat persembunyiannya ini. Jadi nggak cukup dia dan keempat temennya ini yang tahu tempat itu. Pada saat itu gantian si Alfat ini jadi polisi dan si Ardi jadi malingnya, gantian ngumpet. Tetapi ya namanya anak-anak itu ada aja kelakuannya. Jadi setelah mengumpet ini Ardi itu sengaja nih, si Alfat nih sengaja dilama-lamain, nggak mau nyari biar dia kecapean ngumpet, ntar kan keluar sendiri baru udah ketahuan sama si Alfat. Jadi dia mancing-mancing supaya si Ardi ini keluar sendiri nih tanpa kita panggil. Setelah itu kok lama-lama ini Ardi dan kawan-kawan nggak muncul-muncul nih, nggak nyerah-nyerah juga nih dari tempat persembunyian. Jadilah Alfat dan keempat temennya ini yang jadi polisi itu mencari keberadaan si Ardi, dan dia curiga Ardi ini bersembunyi di tempat yang mereka sembunyi ini, di balik pohon bambu. Jadi karena kondisinya gelap, jadi dengan sengaja Alfat dan teman-temannya ini itu sengaja buang air kecil di bawah pohon bambu, biar biar dia ini pikirannya itu, siapa tahu ada di balik pohon bambu nih, kita buang air kecil aja yuk sini yuk, biar mereka kebasahan kena. Tapi ternyata Ardi dan kawan-kawannya ini nggak ada di balik pohon bambu. Mereka nggak bersembunyi di situ. Jadi setelah mereka Alfat dan temennya ini buang air kecil di bawah pohon bambu itu, terjadilah hal-hal yang memang mencurigakan ya, hal-hal yang memang mistis di situ terjadi ketika mereka buang air kecil di situ berbarengan ya. Salah satu temannya Alfat ini itu tiba-tiba kakinya berdarah tanpa menyentuh apapun. Jadi tiba-tiba luka aja, kakinya itu luka berdarah, dan yang satunya lagi lehernya
lehernya ini kayak bekas cakaran, tiba-tiba berdarah juga. Itu ada ya sesuatu yang janggal ya, sesuatu yang janggal. Tapi si Alphard ini nggak merasakan apa-apa, belum merasakan. Jadi mereka yaudah habis buang air kecil di situ, mereka pergi ya buat ngobatin lukanya. Dan tiba-tiba pada saat si Alphard ini tidur, pada saat dia tidur itu mukanya berubah kayak bengkak-bengkak gitu ya, dan matanya sipit, jadi sipit. Penglihatannya pun jadi kayak kurang gitu ya, karena ketutup dengan matanya yang bengkak, dia ketutup. Dan itu yang membuat kaget. Jadi keempat anak-anak ini yang buang air kecil di bawah pohon bambu itu merasakan hal yang berbeda. Yang ada yang berdarah, ada yang terluka sendiri, ada yang gatal-gatal. Jadi kayak penyakit ya, bentol-bentol gitu ya, kayak campak gitu, bentol-bentol. Dan si Alphard ini dia kebagian penyakit yang mukanya ini pada bengkak-bengkak. Bengkak benar-benar, itu beda banget sama foto aslinya ya. Itu beda banget sama muka asli dia. Dan ini memang ya kayak bukan bentuk muka aslinya. Itu beda banget. Muka asli dengan yang pas dia bengkak-bengkak ini, mukanya itu beda banget. Jauh banget bedanya. Jadi itu terjadi selama 4 hari ya. Selama 4 hari itu mukanya masih bengkak-bengkak juga. Dan yang temannya lainnya ini itu ya hanya luka biasa. Ya udah, sembuh gitu aja, hilang sendiri ya. Karena kayak bekas cakaran gitu, berdarah. Nah si Alphard ini nih, karena si Alphard ini itu yang paling parah, bisa dibilang yang paling parah. Jadi mukanya itu bengkak-bengkak, dan orang tuanya kaget nih ketika melihat anaknya, kok mukanya pada bengkak-bengkak nih, udah berhari-hari nggak sembuh. Akhirnya si Alphard ini dibawalah berobat ke salah satu ustadz ya. Memang dia bisa membuka pengobatan di rumahnya. Dibawalah sama bapak ibunya si Alphard ini berobat ke salah satu ustadz terkenal di salah satu tempat ya, di dekat lingkungan rumahnya. Ketika dibawa berobat, ini si ustadz udah bisa nerawang nih si ustadz apa yang terjadi sama si Alphard ini. Jadi ketika si ustadz ini nerawang apa yang terjadi sama si Alphard, akhirnya dia membacakan doa di depan mukanya Alphard ini dan dibisikkan ke kupingnya, dibacakan doa-doa ya, dan sambil bilang ke orang tuanya bahwa sebenarnya si Alphard ini itu nggak punya penyakit apa-apa. Jadi ini kayak sebuah teguran ya, kayak sebuah teguran ke si Alphard, karena si Alphard ini ternyata pada saat dia buang air kecil di bawah pohon bambu, itu Alphard dan ketiga temannya ini menginjak rambut dari genderuwo. Iya, genderuwo. Jadi ya cukup kaget juga ya, kok bisa gitu loh. Iya, karena pas banget ini si genderuwo ini di depannya mereka nih, itu udah dibuang air kecil di situ, terus rambutnya diinjak lagi. Itu yang bikin genderuwo ini jadi marah ke Alphard ini dan ketiga teman-temannya ya. Jadi setelah itu dia dikasih semburan ya, disembur mukanya dengan air doa, dan di beberapa dibacakan doa juga di depan muka dan kedua telinganya. Setelah itu pagi harinya pas bangun tidur itu mukanya langsung sembuh. Mukanya sembuh, tetapi masih ada beberapa bengkak ya di area matanya. Jadi pantangannya ini dia nggak boleh sembarangan buang air kecil dimanapun berada. Dan kalau misalkan mau sembuh total, jadi pesan dari si ustadz ini,
si Alfat ini harus rajin beribadah nih, sholatnya 5 waktu, ngajinya yang benar, pembacaannya. Jadi dia memang kalau mau sembuh harus ngaji dan juga sholat. Jadi dia setelah dari pulang dari Ustadz ini, ya dia setelah mukanya kembali normal ya. Jadi si Alfat ini jadi sering ke musola buat sholat, buat ngaji. Ya ini pelajaran juga ya buat teman-teman yang lain, bahwa memang pada saat main di malam hari itu ya nggak boleh sembarangan ke tempat-tempat yang memang inilah ya, nggak harus kita datengin gitu loh. Ya contohnya kayak tadi di kebun kosong, di bawah pohon bambu, kita buang air kecil di situ, ya numpang-numpang lah ya, numpang-numpang. Pasti semua tempat itu pasti ada penunggunya. Ya setelah itu mereka berjalan, ya seiringnya waktu mereka bermain lagi, tapi ya bermainnya dengan cara yang berbeda. Jadi malam-malam ini udah nggak ada yang keluar, jadi dia main cukup sampai sore aja. Malam ya tinggal mengaji aja di rumah ya. Jadi itulah pesan buat anak-anak di rumah ya, sering-sering sholat ngaji, jangan main malam-malam, keluar malam-malam, apalagi ke tempat sepi, ngumpet ya, main petak umpet sendirian ngumpetnya. Itu jangan, tolong ya sering-sering beribadah lah pokoknya ya, buat anak-anak di rumah. Ini pesannya yang sangat bagus banget ya, karena kita lihat sendiri kejadian dari si Alfat dan Ardi ini ya, itu karena keisengan mereka sendiri ya, melakukan perbuatan yang memang nggak diperbolehkan. Dan itulah kisah dari Alfat ini, temannya Ardi ya. Kita menyambung dari video sebelumnya. Buat teman-teman, selama bulan puasa, catatan si Gilang di channel Gilang Galunggung ini akan tayang pada saat siang hari di jam 1 atau jam 2 siang ya. Jadi kita selama bulan puasa itu nggak tayang di jam 7 malam lagi nih, karena kita fokus ibadah. Kita akan tayang di jam 1 sampai jam 2 siang. Oke, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus video-video selanjutnya. Buat semuanya penonton Gilang Galunggung, selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa like, subscribe, and komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.